A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ratih, Fitnah dan Dendam. Cerita ini ditulis oleh Ami Siti. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Nenek terlihat sangat marah setelah mendengar semua masalah yang menimpaku. Ia kaget bahkan tak percaya. Ada guratan kekecewaan di matanya. Ratih, panggil nenek dengan suara parau. Iya nek, sahutku sambil menyeka air mata. Udah, kamu jangan nangis lagi. Ingat masih ada nenek di sini yang selalu membelamu. Kamu tenang saja ya. Serahkan pada nenek. Nenek yakin kamu kuat nak. Makanya kamu diberi ujian ini. Yang sabar ya nak. Ada rasa tenang dan aman ketika mendengar kata-kata nenek. Aku seperti mendapat semangat baru. Jika beberapa hari yang lalu aku sempat frustasi dan putus asa, hari ini aku merasa semangat kembali. Entah mengapa kata-kata nenek seperti pemicu bagiku agar tidak lemah dan menyerah begitu saja. Ya, akan ada balasan bagi mereka yang telah menyakitiku. Mak, Asi titip Ratih sama emak ya. Asi mau pulang. Ucap emak meminta pamit pada nenek. Kenapa buru-buru Asi? Kamu gak nginep di sini saja? Enggak mak, Asi punya pekerjaan di sana. Sudah 3 hari Asi gak gosok sama mencuci baju orang. Takutnya Asi kehilangan pekerjaan mak. Anak-anak juga di rumah gak ada yang ngurus. Memangnya si Baron kemana sih? Tanya nenek perihal bapak. Udah lama gak pulang mak. Mungkin udah kawin lagi. Asi juga gak tahu kabarnya gimana. Jawab emak dengan raut wajah sendu. Kenapa dari dulu kamu gak ceraikan saja si Baron itu Asi? Kasihan kamu. Anak banyak, kerjaan pontang-panting. Kayak kamu gak punya suami saja. Sejak dulu mama udah larang kamu nikah sama si Baron kan? Kamu saja yang gak dengar kata mama. Rupanya emak dulu menikah dengan papa tanpa persetujuan dari nenek. Aku baru tahu sekarang. Sudah lama. Yang lalu biarlah berlalu. Lagian itu sudah terjadi. Mau disesali 1000 kali pun tak bisa merubah keadaan. Emak nampak sedih mengingat masa lalunya. Coba saja kau dengar apa kata mama Asi. Mungkin nasibmu tak akan seperti ini. Coba kamu lihatlah adik dan abangmu. Kini mereka sudah sukses hidup di kota. Iya mak, memang betul mereka sukses di kota. Tapi apa pernah mereka pulang menjenguk emak di sini? Walaupun Asi miskin dan hidup pas-pasan, tapi Asi selalu menyempatkan diri dan anak-anak untuk menjenguk emak, agar mereka tidak lupa dengan kampung halaman ibunya. Mama jangan suka membanding-bandingkan anak sendiri. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aku hanya diam saja mendengar percakapan ibu dan emaknya. Memang benar apa yang emak katakan. Bibi dan Pade sangat jarang pulang ke rumah nenek. Bahkan saat lebaran pun kadang cuma sebentar lalu pulang. Terus apalagi Bibi, sombongnya minta ampun. Mentang-mentang sudah punya mobil,
selalu dibangga-banggakan kekayaannya. Emak, walaupun hidupnya pas-pasan, tapi selalu perhatian sama nenek. Setiap sebulan sekali emak menyuruh kami mengunjungi nenek. Iya juga kata kamu, Asih. Mama minta maaf karena membanding-bandingkan kamu dengan saudaramu. Mama hanya ingin kamu sukses dan bahagia seperti mereka, nak. Asih bahagia. Kalau anak-anak Asih juga bahagia, Mak. Ucap emak sambil membelai rambutku. Begitu pula Mama pada kalian, Asih. Mama juga sedih kalau kalian sedih. Mak, Asih harus segera pulang. Nanti kemalaman di jalan. Asih pamit ya, Mak. Kamu jaga baik-baik di sini ya, Ratih. Iya, Mak. Ya sudah kalau begitu. Titip salam emak buat cucu-cucu emak ya. Oh iya, kamu bawa pulang kacang panjang yang Mama petik tadi. Lumayan banyak tadinya mau mak jual ke penjual sayur keliling. Tapi buat kamu sajalah. Emak masih banyak di kebun. Iya, Mak. Asih titip Rati ya, Mak. Emak lalu memelukku sebelum pulang. Kamu jangan khawatir. Rati aman di sini sama ibumu. Pokoknya Rati akan baik-baik saja di sini. Nenek yakin Rati pasti akan lupa pada masalah yang sedang Rati hadapi. Rati yang semangat ya. Gak boleh nangis terus. Aku dan nenek mengantar emak menuju pangkalan ojek. Lumayan jauh juga dari rumah nenek menuju pangkalan ojek. Harus turun naik bukit. Ratih, kamu baik-baik ya di sini sama nenek. Jangan nyusahin nenek. Kamu bantu nenek di rumah ya. Pesan emak sebelum menaiki sepeda motor abang ojek. Iya, Mak. Mak hati-hati di jalan ya. Emak memelukku kuat sekali seakan enggan untuk meninggalkan aku di sini. Sambil memelukku, emak menangis terseduh-seduh, membuatku enggan membiarkan emak pulang. Emak jangan nangis lagi. Nanti Rati makin sedih. Ucapku dengan suara serak menahan tangis. Emak pasti akan kangen sama Ratih nanti. Emak jangan bilang gitu. Rati nanti bakal pulang lagi kok ke rumah kita. Iya, emak akan tunggu. Emak kemudian mencium tangan nenek lalu mereka saling berpelukan. Hati-hati di jalan ya sih. Titip salam buat cucu-cucu emak di sana. Iya, Mak. Asih berangkat dulu ya, Mak. Asih titip Rati ya, Mak. Iya, kamu jangan khawatir. Rati aman sama emak. Emak pun berangkat dengan dibonceng oleh abang ojek. Aku melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Tidak, ini bukan perpisahan. Aku tak ingin berpisah dengan emak. Aku hanya mengasingkan diri dan mengobati sakit hati oleh orang-orang jahat di kampungku. Setelah kepergian emak, aku dan nenek pulang ke rumah nenek dengan berjalan kaki, melewati bukit dan jalan setapak. Nek. Iya, ada apa Rati? Nenek kok masih kuat jalan kaki? Kan jauh sekali dari rumah nenek ke pangkalan ojek. Kamu mau tahu rahasianya? Mau Nek. Nanti malam akan nenek kasih tahu. Asal kamu janji. Janji apa, Nek? Kamu gak boleh takut tinggal di sini ya. Takut sama siapa, Nek? Aku penasaran dengan ucapan nenek. Apakah di sini banyak hantu? Nanti kamu akan tahu sendiri. Aku penasaran dengan rahasia nenek.
Tapi aku juga makin penasaran dengan syarat yang nenek katakan tadi. Aku gak boleh takut. Kira-kira apa maksud nenek bilang begitu ya? Singkat cerita, malam mulai menyapa. Suasana gelap dan sepi kian terasa di rumah nenek yang sudah dimakan usia. Kami hanya ditemani sebuah lampu teplok yang sudah tua. Aku heran mengapa nenek betah tinggal di gubuk yang tua dan remang-remang ini. Ditambah di samping kiri dan kanan rumah nenek adalah hutan lebat yang masih alami. Belum terkena tangan manusia, apalagi illegal logging. Nek, suaraku memecah keheningan malam. Iya, Nduk, saut nenek dengan suara paraunya. Kenapa rumah nenek gak dipasang listrik aja, Nek? Biar terang. Kamu takut ya, Nduk? Nenek sudah nyaman dengan keadaan begini, Nduk. Lagian kalau pakai listrik nenek gak sanggup bayar listrik tiap bulan. Oh, begitu. Rati belum terbiasa saja Nek tinggal di tempat gelap begini. Lama-lama kamu akan terbiasa, Nduk. Iya, Nek, sahutku dengan wajah menahan rasa takut. Nduk, nenek mau tanya sesuatu sama kamu. Apa itu, Nek? Apa kamu masih dendam pada orang-orang yang menyakiti kamu? Sebenarnya masih, Nek. Tapi Rati gak bisa berbuat apa-apa. Jangankan membalas perbuatan mereka. Keluar rumah saja Rati gak sanggup, Nek. Rati malu. Malu sekali. Nduk, nenek akan lakukan apa saja untuk kamu, Nduk. Meskipun harus berteman dengan jin dan setan. Apa harus berteman dengan setan, Nek? Apa saja itu, Nduk. Nenek akan balas rasa sakit hatimu, Nduk. Dengan cara menggunakan teluh, santet, atau pelet. Yang mana kau mau? Rati gak ngerti maksud nenek. Nduk, dalam diri kamu mengalir darah nenek. Dan kamu satu-satunya cucu nenek yang akan mewarisi ilmu nenek. Ilmu apa, Nek? Ilmu kebatinan tingkat tinggi. Sebenarnya nenek sudah ada firasat kalau akan terjadi sesuatu sama kamu. Makanya sejak kamu kecil nenek sudah memilih kamu yang akan mewarisi ilmu nenek. Aku kaget mendengar jawaban nenek. Memang yang ku tahu nenek adalah tukang urut bayi, dukun beranak atau paraji. Namun di balik itu semua, ternyata nenekku memiliki ilmu yang lebih dari yang ku tahu. Nenek mendapat ilmu ini bukan dari hasil berguru atau belajar dari orang lain. Eyang buyut kamu yang telah mewarisi ilmu ini untuk nenek. Dulu nenek masih gadis saat itu. Eyang buyut sakit-sakitan. Nenek yang masih berusia 15 tahun dengan telaten merawat Eyang. Hingga pada suatu hari Eyang meminta nenek untuk menjadi pemilik ilmu kebatinannya itu. Nenek sama seperti kamu saat itu. Belum mengerti apa-apa. Mau tidak mau nenek harus menerima karena jika tidak, Eyang buyut akan kesusahan waktu meninggalnya. Susah saat dicabut nyawa. Namun, setelah pemindahan ilmu itu selesai beberapa hari kemudian, Eyang meninggal dengan tenang. Kok Rati jadi takut, Nek? Bahaya tidak?
Kamu gak usah takut, Nduk. Semua akan berjalan sesuai takdirnya. Takdir kamu adalah mewarisi peninggalan leluhurmu. Selama kamu tidak melakukan pantangan, tidak ada yang bahaya. Tapi Nek, Rati belum paham apa itu ilmu kebatinan. Rati tidak mengerti sama sekali. Baru kali ini Rati dengar langsung dari nenek. Tenang saja, Nduk. Lambat laun kamu akan mengerti dengan sendirinya. Kamu hanya tinggal terima dan menjalankannya saja. Menjalankan apa, Nek? Setiap bulan purnama tiba, kamu harus puasa muti 40 hari berturut-turut. Setiap malam Jumat Legi, kamu harus mandi kembang 7 rupa. Setiap bulan Suro, kamu harus bertapa di makam leluhur. Dan masih banyak ritual yang harus kamu jalani nantinya. Berat sekali kok, Nek. Berat di awal. Namun jika sudah terbiasa maka kamu pasti akan mudah melakukannya. Bagaimana kalau Rati gagal melakukannya, Nek? Rati masih terlalu muda untuk hal seperti ini. Nenek selalu di sampingmu, Nduk. Nenek selalu menemani dan mengawasimu hingga proses pemindahan ilmu ini selesai. Aku masih bingung dengan apa yang nenek ucapkan. Aku sendiri tidak yakin akan sanggup melakukan ritual seperti yang nenek ucapkan tadi. Tapi demi menjaga perasaan nenek, aku harus menuruti semua perintahnya. Nek, panggilku pada nenek yang sedang melamun. Iya, Nduk. Apa setelah pemindahan ilmu itu nenek akan meninggal seperti Eyang? Tanyaku penasaran juga takut kalau nenek akan meninggal. Nenek tidak tahu, Nduk. Semoga nenek masih diberi umur panjang hingga bisa melihat kamu memiliki keturunan. Tapi rasanya itu tak mungkin. Kenapa tak mungkin, Nek? Umur nenek sudah sangat tua, Nak. Hanya kaulah harapan nenek satu-satunya. Kaulah yang terbaik bagi nenek. Dari raut wajahnya, nenek menaruh harapan besar padaku. Aku tak tahu apakah aku layak mengemban tugas ini. Aku khawatir tak bisa menjaga amanah dengan baik. Umurku baru 17 tahun. Masih banyak yang lebih pantas untuk mendapatkannya. Aku masih penasaran kenapa aku yang nenek pilih. Pasti ada alasan lain yang lebih masuk akal. Bukannya nenek bisa menurunkannya kepada emak, bibi, atau paman, atau cucu yang lain selain aku. Nek, kenapa nenek memilih Ratih? Kan masih ada emak, bibi, atau paman yang lebih dewasa dari Ratih. Aku masih penasaran dengan pilihan nenek. Setiap pilihan itu tidak selamanya harus ada alasan, Ratih. Siapa yang dipilih itulah yang pantas mendapatkannya, ucap nenek dengan wajah serius. Mendengar jawaban nenek, aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Mungkin ada benarnya juga nenek memilihku karena nasibkulah yang paling malang dari semua keturunannya. Sehingga dengan adanya ilmu ini, aku bisa menjaga diri dan membalas semua orang yang telah menghina dan menyakitiku. Singkat cerita, beberapa hari yang akan datang, bulan purnama akan bersinar penuh. Itu artinya aku harus memulai persyaratan yang diberikan nenek. Nduk, suara nenek tiba-tiba mengagetkan lamunanku. Ah, iya, Nek. Gak lama lagi malam purnama akan tiba. Kamu sudah siap, Nduk? Nenek seperti mengetahui apa yang sedang kupikirkan.
Iya Nek, Rati siap. Baiklah, Nenek akan mengajari kamu cara dan syarat-syaratnya, ucap nenek sambil merapatkan duduknya denganku. Nenek menjelaskan bagaimana cara melakukan puasa mutih, syarat-syarat yang harus aku lakukan dan juga pantangannya. Setelah 1 jam berbicara, nenek kembali mengajukan pertanyaan. Pertama, kamu harus berjaga semalam. Tepat pukul 12 malam kamu harus makan nasi putih pakai sayur. Gak boleh pakai ikan atau yang bernyawa. Terus apa lagi, Nek? Kedua, kamu harus membaca ayat yang tertulis di buku ini sebanyak 41.000 kali. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Ketiga, kamu harus berpuasa selama 40 hari berturut-turut. Gak boleh tinggal. Kalau haid gimana, Nek? Apa masih bisa puasa? Bisa, karena ini bukan bulan puasa Ramadan. Terus apa lagi, Nek? Keempat, kamu harus bertapa di gua sendirian. Dan jangan takut gelap ataupun gangguan yang kamu jumpai. Karena itu hanyalah ilusi kamu semata. Apa, Nek? Bertapa di gua sendirian? Iya, kamu tidak usah takut, Nduk. Nenek akan mengawasimu dari luar gua. Dan nenek akan mengirim makanan untukmu selama di gua. Terus soal gangguan itu, Nek? Itu hanya ilusi atau bayangan saja. Kau tak usah takut. Mereka tak akan bisa mencelakaimu. Akan nenek beri mantra pembatas agar mereka tak bisa mendekatimu. Setelah selesai bertapa, kamu akan nenek mandikan dengan kembang 7 rupa. Setelah itu kamu baru bisa pulang ke rumah nenek lagi. Wah, berat sekali, Nek, syaratnya. Nenek akan selalu membantumu, Nduk. Kamu tak usah khawatir soal itu. Memang berat ujian ini, tapi hasilnya akan memuaskan. Bagaimana? Kamu udah ngerti, Nduk? Iya, Nek, Rati ngerti. Semoga saja Rati sanggup menjalaninya. Pasti bisa. Nenek yakin itu. Baiklah kalau begitu. Nenek akan menunggu malam purnama itu tiba. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan saat yang dinanti pun akhirnya tiba. Malam yang ditunggu-tunggu pun akan segera datang. Tepat pukul 12 malam nenek membangunkanku. Rati, bangun. Dengan mata masih mengantuk, aku berusaha bangkit dari tidurku. Buka matamu, Nduk. Kamu harus makan dan minum air putih. Tanpa menjawab perintah nenek, aku segera memakan makanan yang telah disediakan nenek. Ada nasi putih dan semangkuk sayur bening tanpa ikan. Aku melahapnya dengan segera. Tak lupa meminum air putih agar tenggorokanku tidak tersendak. Sekarang baca mantranya, jangan lupa, ucap nenek memberi perintah. Aku pun membaca doa, atau lebih tepatnya mantra seperti yang telah diajarkan nenek sebelumnya. Iya, Nek. Nah, kamu boleh lanjutkan lagi. Tapi ingat, mulai besok sampai 40 hari ke depan, kamu tidak boleh bicara sama siapapun. Kamu hanya boleh berada di dalam rumah. Tidak boleh keluar selama 40 hari ke depan. Kamu mengerti? Sama nenek juga gak boleh bicara? Iya, termasuk sama nenek.
Kamu hanya bicara setelah melewati puasa 40 hari ini. Kalau kamu perlu apa-apa, kamu hanya boleh menulisnya. Mengerti? Iya, Nek. Rati ngerti. Aku heran mengapa nenek melarangku bicara pada siapapun, termasuk nenek. Benar-benar syarat yang aneh. Batinku, aku tak berani membantah perintah nenek. Setelah mendengar perintah nenek, aku kembali ke kamar dan melanjutkan tidurku yang sempat terganggu. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.